Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar KPK dan FPB, di mana sebelumnya kalian sudah belajar mengenal bilangan prima. Nah, sudah paham ya bilangan prima seperti apa? Karena kalau belum paham, ya kalian akan kesusahan untuk melanjutkan ke materi KPK dan FPB. Kita langsung saja disimak ya di halaman 54 mulai dari situ. KPK memiliki kepanjangan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, pada pembahasan sebelumnya kamu telah mempelajari kelipatan persekutuan juga faktor persekutuan bilangan. Kamu akan lebih mudah mempelajari materi pada subbab ini apabila kamu telah menguasai materi pada subbab sebelumnya. Nah, pastikan kalian sudah paham ya materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, teruslah berlatih dan jangan ragu untuk bertanya. Kita mulai KPK. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, KPK dapat diperoleh dengan menentukan kelipatan persekutuan bilangan-bilangan terlebih dahulu. Jadi, harus menentukan kelipatan persekutuan bilangan-bilangannya. Nah, perhatikan uraian permasalahan berikut ya di situ. Randi dan Ruslan hobi berenang. Randi berenang setiap 6 hari sekali, Ruslan berenang setiap 5 hari sekali. Hari ini Randi dan Ruslan berenang bersama. Kapan mereka berenang bersama kembali? Nah, untuk memecahkan masalah ini, kalian menggunakan KPK. Untuk mencari KPK, kamu harus menentukan kelipatan persekutuan terlebih dahulu, ya. Ikuti kegiatan kelas berikut ya. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan, lihat di sini menggunakan tabel. Nah, kelipatan 5, kolom sebelah kiri ini kelipatannya. Nah, ini perkaliannya ya. Dikali berapa. Nah, berurutan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. 5 dikali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Dan seterusnya. 5 kali 11, 55. Kemudian kelipatan 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. Dan seterusnya ya di sini. Bagilah siswa di kelasmu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mengisi tabel kelipatan 5. Nah, ini ya. Kemudian kelipatan 6. Selanjutnya, lingkarilah bilangan kelipatan 5 dan kelipatan 6 yang sama. Kita lihat. Kelipatan 5 dan kelipatan 6 yang sama. Mana bilangan berapa? 30. Ya, kita lingkari 30. Selanjutnya, kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 6 adalah 30. Tadi yang dilingkari. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Ya, sebelum ke kesimpulan, selesaikan dulu soalnya. Jadi, Randi dan Ruslan akan bersama-sama berenang kembali pada hari ke-30. Nah, kesimpulan dari pemecahan masalah tadi, kita menemukan pengertian dari KPK ya. KPK dari 2 bilangan atau lebih adalah suatu bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih tersebut.
KPK dari dua bilangan atau lebih adalah suatu bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Nah, kegiatan tadi merupakan langkah-langkah untuk menentukan KPK. Caranya didahului dengan menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Yaitu yang pertama menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Kemudian yang kedua, kalian akan menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Sebelumnya, kamu telah mempelajari cara mencari KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan bilangan. Nah, selain cara tersebut, ada pun cara lain untuk menentukan KPK, yaitu dengan faktorisasi prima. Kamu dapat menggunakan pohon faktor ataupun tabel dalam menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Nah, ikuti kegiatan berikut ya. Kita akan mengikuti aktivitas kelas berikut. Nah, di sini perhatikan istilah titik-titik pada uraian di bawah ini. Tentukan KPK dari 12 dan 16. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Masih ingat ya, faktorisasi prima menggunakan pohon faktor? Kita gunakan lagi di sini. Nah, faktorisasi prima dari 12 dulu ya, 12. Nah, pembaginya, ya ini yang dilingkari, pembaginya adalah bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Sudah sampai di sini ya. Karena 3 hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Sudah sampai di sini. 2, 2, 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, di sini kita menggunakan bilangan berpangkat ya. Apabila suatu bilangan yang sama ya, nah dihitung jumlahnya, dia akan menjadi bilangan berpangkat. Lihat, perkalian 2 ada berapa? 1, 2. Tulis di sini 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2, sehingga ditulisnya 2 pangkat 2. Kemudian perkalian 3 ada 1. Tulisnya 3 pangkat 1. Atau biasanya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Karena pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Tapi untuk KPK ini kita tulis ya, biar tidak bingung. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 16 kita bagi menggunakan bilangan prima. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, sudah ya sampai 2 di sini. Nah, faktorisasi prima dari 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada berapa nih? Perkalian 2 ada 1, 2, 3, 4. 4 berarti 2 pangkat 4. Nah, di sini ada catatannya. Untuk memperjelas, 2 pangkat 4 dibaca 2 pangkat 4 terdiri atas bilangan pokok yaitu 2, ini 2, bilangan pangkatnya yaitu 4. Nah, ini baru sampai faktorisasi primanya ya. Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya karena perintahnya menentukan KPK. Perhatikan faktor-faktor berpangkat dari masing-masing bilangan. KPK diperoleh dari perkalian faktor-faktor yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Ini ya, diingat-ingat. KPK diperoleh dari perkalian faktor-faktor yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Faktor-faktor yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Ya. Kita masukkan di sini, dipindahkan ya dari tadi yang pohon faktor, kemudian faktorisasi primanya kita pindahkan di sini. Faktorisasi prima dari 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3 kali 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Kemudian faktorisasi prima dari 16, 2 pangkat 4. Nah, KPK dari 12 dan 16 adalah kalian cari faktor yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Nah, 2 pangkat 2-nya itu kan lebih kecil dari 2 pangkat 4 ya. Nah, berarti yang diambil adalah
Pangkat tertinggi yaitu 2 pangkat 4. Tulis di sini. Kemudian 3 pangkat 1 tidak ada lawannya ya. Berarti ini juga pun ditulis. Kenapa? Karena faktornya berbeda. Kalau ada faktor yang sama, ambil 1 dengan pangkat tertinggi. Kalau dia sendirian, ambil saja langsung dimasukkan di sini. Ya. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu hasil dari perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. 2 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2, ulangi ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya, udah 4 kali ya, 16, kemudian 3 pangkat 1 itu 3, sehingga 16 kali 3 berapa? 48. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Nah, ini menentukan KPK dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Lalu selanjutnya bagaimana jika menentukan KPK dengan faktorisasi prima menggunakan tabel? Nah, perhatikan ya, ini ada tabel, kita akan mencarinya. Di sini tuliskan bilangan berapa yang akan ditentukan, 12, 16, tulis di atas. Kemudian selanjutnya perhatikan dulu langkah-langkah yang ini ya. Yang pertama, lakukan pembagian oleh bilangan-bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2. Nah, ini yang akan ditentukan dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, seperti ini langkahnya. Lalu, apabila salah satu bilangan tidak dapat dibagi habis oleh bilangan prima, maka tuliskan kembali bilangan tersebut. Contoh nih ya, 2 dibagi 2 kan bisa 1. Nah, 3 itu tidak habis dibagi 2. Artinya tidak bisa dibagi 2 karena tidak habis, sehingga di sini nulisnya tetap 3. 3 tidak bisa dibagi oleh 2, maka 3 ditulis kembali sebagai hasil atau tetap. Apabila bilangannya tidak bisa dibagi dengan bilangan prima tersebut, maka di sini tulis kembali bilangan yang tadi. Paham ya? Jadi tidak berubah. Kemudian hentikan pembagian apabila hasil-hasil pembagiannya sama dengan 1. Apabila nanti di batas bawah ya, di kolom bawah itu sudah ada angka 1, 1. Nah, itu berarti sudah selesai ya pembagiannya, dihentikan. Misalnya nih, di sini ada contoh, tentukan KPK dengan mengalihkan setiap pembagi pada tabel. Nah, nanti setelah tabelnya selesai sampai akhir yaitu 1 dan 1, cara menentukan KPK-nya adalah dilingkari ini bilangan primanya atau bilangan pembaginya. Dari tabel di samping kita peroleh KPK dari 2 dan 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Ini seperti ini untuk menentukan KPK 2 dan 3. Nah, kita kembali ke contoh yang pertama ya. Balik lagi. Nah, ini kan belum dikerjakan. Tadi kita memperhatikan langkah-langkah ini dulu ya. Nah, kembali lagi untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima 12 dan 16. Nah, pembaginya adalah bilangan prima. Dari yang terkecil terlebih dahulu. 12 dibagi 2, 6. 16 dibagi 2, 8. Masih bisa ya, kita bagi lagi. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Terus, dibagi 2 lagi. Apabila kedua hasil ini ya, ini yang Ibu lingkari,
3 sama 4, di antara kedua bilangan itu ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, gunakan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Karena 4 bisa dibagi 2, sehingga kita bagi dengan 2 ya. Nah, lihat di sini 3. 3 dibagi 2 itu tidak habis, sehingga tulisnya di sini adalah tetap bilangan itu, tetap tidak berubah. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sampai di sini masih bisa dibagi, masih. Nah, 3 dan 2. 2 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, kita bagi lagi. 3 dibagi 2 kan tidak habis, sehingga tetap 3 tulisnya. Lalu 2 dibagi 2, 1. Nah, masih bisa 3 dan 1. Masih bisa dibagi dengan bilangan prima. Karena di sini 3 dan 1, pasti dia tidak bisa dibagi dengan bilangan 2. Sehingga langsung ambil bilangan prima ketiga ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, sehingga sini tetap tulis 1 atau bilangannya tetap. Nah, karena di sini sudah sama-sama 1 nih ya, sudah sampai 1, sehingga sudah sampai di sini aja. Kita akan tentukan KPK-nya. Nah, salin dan lengkapilah tabel untuk mencari KPK dari 12 dan 16 di atas. Jadi, KPK dari bilangan 12 dan 16 adalah perkalian dari pembaginya atau perkalian dari bilangan prima yang untuk membaginya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kita pindah ke sini ya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 kali 3. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 3. Oke, hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 3, 48. Oke, ini menggunakan tabel hasilnya 48. Tadi menggunakan pohon faktor itu hasilnya berapa? 48 juga ya. Berarti betul pengerjaan kita. KPK dapat digunakan dalam operasi hitung pecahan. KPK juga digunakan untuk membandingkan dua pecahan atau lebih. Cara yang digunakan adalah dengan menentukan KPK dari setiap penyebutnya, mengubah pembilangnya, lalu membandingkan pembilang-pembilang tersebut. Nah, itu cara menentukan KPK. Yang pertama dengan apa? Kelipatan persekutuan. Kemudian yang kedua dengan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi primanya bisa menggunakan pohon faktor dan tabel. Sampai di sini paham? Apabila ada yang belum paham, silakan bertanya ya. Hari ini kita belajar KPK terlebih dahulu ya.